Ya, baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pak Kus, ini dulu ya Pak Kus. Host ya Pak Kus ya. Halo Pak Kus. Ya, Bro. Jadikan host dulu ya. Boleh, Bro. Gimana cara jadikan host ya Pak Kus? Diklik partisipan, Bro. Oh ya, ya. Oke. Partisipan, nama saya, terus diklik kanan. Baik, baik Pak. Pak Kusdianto. Ya, baik. Jadi pada kesempatan ini saya lanjutkan saja ke mass transfer ya. Barangkali nanti ya. Oke, barangkali yang transfer. Dengar Pak Kus ya? Halo? Dengar, Prof. Oke, oke. Sudah dengar. Untuk materi transfer panas radiasi, saya skip dulu, atau bahkan nanti akan menjadi materi yang saya jadikan tugas untuk mereview terkait dengan transfer panas radiasi. Ya. Ini saya lanjut saja ke transfer massa, karena materinya juga cukup banyak ya ininya. Untuk yang kali ini adalah transfer massa molekuler atau juga disebut dengan difusi molekuler ya ininya. Untuk referensi ya bisa menggunakan buku Jean Koplis atau buku proses perpindahan ya. Kalau di buku Jean Koplis itu ada di chapter 6 untuk materi yang sekarang kita diskusikan ini. Tentunya di sini adalah apa manfaat daripada mengetahui dasar-dasar daripada transfer massa. Karena aplikasi dari transfer massa sendiri adalah cukup luas ya. Kalau di transfer momentum itu biasanya terkait dengan mekanika fluida, apakah itu satuan operasi pencampuran, aliran fluida, sedimentasi, filtrasi, dan lain-lain. Kemudian kalau aplikasi dari dasar-dasar transfer massa nanti akan bisa kita gunakan untuk satuan operasi evaporasi, drying, destilasi, dan lain-lain.
Sedangkan untuk dasar-dasar transfer massa di sini nanti akan kita gunakan untuk unit operation absorption, drying, distilasi, ekstraksi dan lain-lain ya ininya. Jadi pada dasarnya di sini adalah kalau kita lihat semuanya hampir merupakan proses pemisahan atau proses separasi. Ya, jadi kurang lebih inilah kira-kira manfaat daripada dasar-dasar transfer massa nantinya. Nah, kemudian ada beberapa berikut ini adalah contoh-contoh fenomena transfer massa ya. Meskipun mungkin kalian sudah pernah tahu, barangkali misalnya di sini adalah transfer massa yang terjadi di dalam bejana terbuka yang berisi air. Di mana sebagian air akan terevaporasi ke udara di sekitar permukaan air karena adanya beda konsentrasi uap air di permukaan dan sekitarnya. Nah, ini biasanya yang suka ngopi di Excelso atau di kafe-kafe lainnya ya, ininya. Di situ juga kita akan menjumpai peristiwa transfer massa, di mana kalau ada yang suka minum kopi rasanya manis, biasanya akan ditambahkan sejumlah gula ya. Ini misalkan di kafe Excelso misalnya gitu ya ininya. Tapi juga kita tahu bahwa ada yang tidak suka manis. Nah, di mana ketika kita menginginkan ada rasa manis pada kopi itu akan ditambahkan gula ke dalamnya. Nah, di mana peristiwa gula larut di dalam kopi, apakah dia larut dengan sendirinya atau diaduk dengan menggunakan sendok. Nah, kalau larut dengan sendirinya di sini adalah akan terjadi difusi ke sekitarnya. Ya, contoh-contoh yang gampang saja saya ambil. Nah, kemudian juga bisa kita lihat pada industri yang melakukan pengolahan kayu. Ini biasanya industri mebel atau industri-industri lain, itu kayu basah yang didapat itu kandungan airnya akan keluar permukaan potongan balok kayu secara difusi molekuler ya ininya. Tetapi juga kemungkinan dengan menggunakan efek dari pemanasan di mana pengeringan itu lebih cepat, artinya akan terjadi perpindahan massa uap air di permukaan balok kayu itu ke sekitarnya, dan disitulah kalau kita lihat akan terjadi pengeringan secara parsial. Maksudnya parsial, di permukaan dulu yang akan mengalami penurunan kadar air, sedangkan di bagian dalam barangkali agak lama
terjadi pengeringan seperti itu. Nah, namun biasanya kalau untuk industri kayu itu biasanya yang digunakan untuk furniture itu menggunakan cara-cara pengeringan sehingga proses transfer masanya akan menjadi lebih cepat. Ya, kemudian ini yang bisa kita lihat pada bioreaktor ya, di mana di situ terjadi fermentasi aerobik, jadi membutuhkan oksigen. Di samping butuh oksigen juga ada nutrien, di mana nutrien dan oksigen ini akan larut supaya bisa berdifusi ke mikroorganisme yang membutuhkan nutrien dan oksigen itu untuk bisa hidup dan berkembang biak, kira-kira seperti itu. Kemudian pada reaksi katalitik, reaktan-reaktan akan berdifusi dari media sekitarnya ke katalis surface di permukaan katalis gitu. Kenapa demikian? Tentunya adalah karena di permukaan katalis itu adalah akan terjadi reaksi sehingga ada sebagian yang konsentrasinya menurun sehingga reaktan-reaktan itu akan berdifusi mendekati permukaan katalis itu. Ya, ini kemudian juga contoh pada purifikasi larutan etanol air ininya, di mana etanol ini akan dipisahkan dengan air berdasarkan perbedaan titik didihnya yang menjadi dasarnya. Di samping itu juga akan melibatkan transfer massa dalam proses pemisahan etanol air ya ininya. Kemudian ada contoh yang di sini saya ambil barangkali dalam rangka untuk ketahanan energi, di mana biogas yang dihasilkan itu perlu di-upgrade, ditingkatkan kualitasnya dalam arti bahwa CO2 yang ada di dalam biogas itu diabsorpsi dengan menggunakan suatu pelarut misalnya begitu ya. Mungkin yang murah pakai air tapi harus bertekanan tinggi. Ya, lebih efisien mungkin menggunakan monoetanol amin MEA atau etanol amin atau DEA gitu ya. Ya, kemudian juga dengan diambil CO2-nya tentunya biogasnya nanti akan kaya dengan metan ya. Jadi bisa juga disebut dengan biometan kalau sudah CO2-nya bisa diturunkan atau dihilangkan dengan cara-cara absorpsi menggunakan beberapa pelarut di sini. Ya, ini contoh lainnya, misalkan pengambilan SO2 dari flue gas, di mana SO2 ini diabsorpsi dengan menggunakan adsorben, apakah itu tanah atau yang lebih komersial misalnya. Di sini contohnya barangkali bisa menggunakan soil atau rock laterite ya. Kemudian juga contoh berikutnya adalah pada operasi ekstraksi solid. Jadi di sini adalah leaching begitu ya.
di mana suatu senyawa di dalam solid itu akan diekstraksi dengan menggunakan pelarut tertentu. Ya, itulah beberapa contoh daripada transfer massa yang bisa kita jumpai di beberapa aspek kehidupan kita ya ininya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana contoh-contoh tadi itu terjadi ya, itu adalah bisa dilihat dari mekanisme terjadinya transfer massa itu. Nah, tentunya kita sudah mengetahui bagaimana mekanisme momentum atau mekanisme transfer momentum, bagaimana terjadinya mekanisme transfer panas. Barangkali secara khusus di sini adalah yang terjadi pada level molekuler ya ininya. Kalau dibandingkan dari ketiga proses transfer tadi adalah fenomena transfer massa merupakan proses transfer yang relatif lebih sulit dianalisa. Kenapa demikian? Karena massa dalam keadaan campuran atau multikomponen. Dan transfer massa terjadi ketika suatu komponen dalam campuran itu bermigrasi pada fasa yang sama atau dari fasa ke fasa lain karena beda konsentrasi pada dua titik yang ditinjau itu. Meskipun demikian, mekanisme transfer massa itu akan terjadi secara difusi atau pada level molekuler, secara konveksi yang disertai dengan adanya efek turbulensi ya, gitu. Ya. Nah, kalau dilihat mekanisme transfer massa yang terjadi pada level difusi molekuler ya, meskipun terjadi pada level difusi molekuler, tetapi akan selalu disertai fluksi karena ada gerak neto dari massa suatu komponen akibat gerak molekul-molekul secara bulk yang menghasilkan fluksi konveksi, difusi bulk di samping transfer massa konveksi oleh gerakan fluida secara makroskopik itu. Sehingga dalam transfer massa terjadi dua jenis fluksi, konveksi yang disebabkan oleh gerakan molekuler dan gerakan fluida. Ya. Nah, kemudian untuk difusi secara molekuler, di sini adalah bisa kita lihat bisa terjadi pada semua fasa. Apakah pada fasa gas, apakah pada fasa cair dan fasa padat. Jadi kalau mekanismenya terjadi secara difusi molekuler, itu akan bisa kita jumpai apakah fasanya padat, fasanya cair maupun fasanya gas ya. Nah, mungkin di dalam molekular diffusion atau difusi molekuler di sini adalah ada hukum Fick yang terkait dengan transfer massa ya, di mana di sini adalah hukum Fick itu akan menyatakan fluksi difusi molekuler. Jadi nanti akan ada hukum Fick untuk transfer massa pada level molekuler atau transfer massa secara molekuler ya. Ya, kalian barangkali masih ingat kalau dalam transfer momentum ya
ada hukum Newton. Kalau dalam transfer panas, untuk transfer panas secara molekuler adalah ada hukum Fourier, ya, itu ini. Nah, di mana di dalam transfer panas secara molekuler, transfer massa secara molekuler di sini, seperti pada fenomena transfer momentum dan transfer panas secara molekuler, dalam transfer massa secara difusi molekuler juga akan terdapat dua hukum dasar penting, yaitu hukum kecepatan dan hukum kekekalan, ya, ini. Di mana hukum kekekalan adalah universal, ya, bisa berlaku apakah itu pada transfer panas maupun pada transfer momentum, ya. Kalau panas barangkali juga hukum konservasi panas atau energi. Kalau di dalam momentum biasanya ada hukum transfer, hukum konservasi momentum. Nah, difusi molekuler itu sebenarnya akan bisa dapat diilustrasikan pada gambar di sini, ya, intinya. Di mana karena difusi molekuler itu adalah dapat didefinisikan sebagai transfer atau gerak molekul-molekul individual melalui suatu fluida dengan cara random, ya, ininya. Itu bisa dibayangkan di sini. Jadi proses difusi molekuler di sini adalah dapat dibayangkan sebagai molekul-molekul yang bergerak hanya seolah-olah hanya pada garis lurus, jadi tidak bisa belok-belok, maka ketika dia akan terjadi tumbukan dengan molekul lain, maka akan menyebabkan molekul ini akan berubah arah dengan memantul ke molekul-molekul yang lain. Jadi ini ada molekul A atau zat A, ya, dengan difusi secara molekuler, karena di sisi sini kanan ini di dua ini miskin dengan A, maka dimungkinkan akan terjadi proses difusi secara molekuler, yaitu tadi seolah-olah di sini adalah gerakan molekul itu pada lintasan garis lurus dan terjadi tumbukan dengan molekul-molekul lain, ya. Nah, kemudian barangkali untuk memperjelas apa beda dari difusi molekuler, ya, dengan difusi konvektif, begitu intinya. Itu bisa kita lihat ada satu eksperimen sederhana saja sebenarnya. Bila ada setetes cairan zat warna ditambahkan ke dalam air dalam gelas. Ini kalau kita lihat, kita biarkan, maka molekul-molekul zat warna tersebut akan berdifusi secara perlahan karena difusi molekuler ke seluruh bagian dalam gelas. Tetapi kalau adanya efek pencampuran ininya, jadi pencampurannya adalah ditingkatkan dengan harapan dari efek pencampuran ini akan menimbulkan suatu gerakan sehingga transfer massanya adalah terjadi secara konveksi.
Ini contohnya adalah untuk meningkatkan pencampuran, jadi supaya pencampurannya meningkat, biasanya di dalam contoh gampangnya adalah diberikan pengadukan pada bejana di mana air dan zat warna itu berada. Ya. Ini kalau tidak ada pengadukan, akan terjadi secara molekuler difusinya, ya tentu lama-kelamaan akan bisa merata di seluruh volume, hanya saja akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan kalau ada pengadukan, ya, di mana di sini ada efek pencampurannya itu. Oke, ini yang sederhana-sederhana kira-kira seperti itu. Ya, kemudian di dalam difusi molekuler di sini ada hukum Fick, ya, di mana hukum Fick untuk campuran biner artinya terdiri dari komponen A dan komponen B, maka hukum Fick di situ yang menunjukkan fluksi difusi molekuler itu dapat dinyatakan dalam persamaan di sini, ya. Jadi JA bintang pada arah Z ini adalah sama dengan min C dikalikan dengan koefisien difusi, dan di sini adalah menunjukkan perbedaan konsentrasi pada jarak tertentu. Jadi XA di sini ada menyatakan fraksi molekul A dalam campuran A dan B. Tapi pada dasarnya di sini adalah ada perbedaan konsentrasi yang menyebabkan atau sebagai driving force sehingga terjadi transfer massa secara molekuler itu. Nah, kemudian dalam persamaan Fick tadi atau hukum Fick, bila C konsentrasi ini, ya, total dari A dan B dalam volume itu adalah konstan, dan kita lihat untuk komponen A, di mana ini adalah konsentrasi komponen A dalam campuran tadi, itu akan sama dengan total konsentrasi dikalikan fraksi molekulnya, ya, ininya. Oleh karena itu akan dapat dinyatakan di sini bahwa C dXA di sini akan sama dengan DCXA, atau di sini bisa dinyatakan sebagai DCA. Ya, ini. Nah, kalau persamaan ini kita substitusikan ke persamaan satu yang tadi, maka akan diperoleh persamaan JA Z bintang akan sama dengan minus DAB DCA per DZ, ya, ininya. Di mana DCA ini adalah menunjukkan adanya beda konsentrasi pada jarak atau dari dua titik tertentu ini. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya kita lihat dulu bagaimana terjadinya difusi molekuler itu dalam fase gas, ya, ini, ya. Nah, ini kalau difusinya terjadi secara equimolar dan berlawanannya atau disebut dengan equimolar counter diffusion dalam gas,
Jadi kalau kita lihat terjadinya equimolar contradiffusion itu bisa kita ciptakan dengan cara seperti ini. Jadi di sini ada dua bejana, ya. Bejana ini akan diisi oleh gas A dan gas B, di mana secara keseluruhan di sini akan mempunyai tekanan total konstan pada P, ya. Jadi fasenya adalah dalam gas, ya, ininya. Nah, kemudian dua bejana ini dihubungkan dengan pipa, ya. Ya, tentunya supaya di sini bisa terjadi secara molekuler, maka diameter dari pipa ini adalah dibuat sekecil mungkin supaya difusinya adalah terjadi secara molekuler itu. Nah, di sini dianggap difusinya adalah pada steady state. Konsentrasi di bejana A di sini atau konsentrasi gas A, ya, dianggap seragam maupun gas B, ya, karena di sini diupayakan adanya pengadukan dengan menggunakan fan, ya, atau kipas di sini. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini adalah terjadi difusi secara molekuler, tekanan parsial pada titik 1 dan titik 2 untuk komponen A, ya. Di situ adalah tekanan pada titik 1 di sini akan lebih besar pada titik 2 untuk komponen A, ya. Ini, ya, karena nanti memang A akan ke bejana B dan yang B nanti akan ke bejana A karena adanya beda konsentrasi masing-masing. Oleh karena itu di sini akan bisa kita lihat bahwa tekanan B pada titik 2 ini akan lebih besar dibandingkan tekanan pada titik 1, ya, ininya. Nah, dengan demikian karena tekanan pada titik 2 untuk A ini lebih kecil, sedangkan pada gas B tekanan pada titik 2 ini lebih besar daripada di titik 1, maka apa yang terjadi adalah akan ada difusi A ke kanan dan difusi B ke kiri. Ini adalah profil suhunya, ini adalah tekanan totalnya. Kalau dilihat dari A, maka A pada titik 2 di sini akan lebih kecil dibandingkan pada titik 1. Sebaliknya untuk B pada titik 2 akan lebih besar dibandingkan dengan titik 1. Ya, dalam hal ini barangkali karena beda tekanan atau nanti bisa kita konversikan dalam bentuk beda konsentrasi, ya, yaitu untuk zat gas A dan gas B pada masing-masing bejana tersebut. Dengan demikian, karena tekanan total P adalah konstan, maka molekul A yang berdifusi ke kanan dan molekul B akan berdifusi ke kiri. Ya, ini diperlukan adanya subscript Z, ini adalah untuk menunjukkan arah, ya, ini, ya. Nah, kalau dilihat untuk komponen B, maka hukum Fick dengan konstan C, konsentrasi totalnya adalah konstan, maka untuk komponen Fick, ya, atau gas B
untuk gas B, ya. Di sini adalah bisa kita lihat hukum Fick-nya untuk gas B, ya. Gitu. Nah, karena tekanan total itu adalah merupakan tekanan yang dikontribusi oleh gas A dan gas B, ya. Ini tentunya akan konstan begitu, karena di sini tekanannya adalah merupakan tekanan parsial A dan tekanan parsial B ini, ya. Oleh karena itu di sini akan menjadi konsentrasi total akan sama dengan konsentrasi A dan konsentrasi B, jadi CA plus CB, ya, ininya. Sehingga penurunan gradien konsentrasi A ini akan sama dengan minus daripada gradien konsentrasi B. Dan karena CA bintang sama dengan minus CB bintang, maka CA bintang itu akan sama dengan ini. Ini akan sama dengan minus CB bintang. Dan CB bintangnya adalah ini, ya. Jadi minus dari minus dPA dCA gitu. Yang masing-masing di sini adalah menunjukkan koefisien difusi masing-masing A dan B, atau ini arah B di sini adalah pada arah A, ya, ini, ya, gitu. Oleh karena itu di sini karena di CA sama dengan minus DJB, maka koefisien difusinya akan sama antara DAB dan DBA, ya, gitu. Nah, kemudian kalau ini kita lihat pada difusi gas A dan gas B, di mana disertai dengan adanya konveksi, ya, ininya. Dalam hal ini kita asumsikan bahwa hukum Fick ini adalah untuk difusi dalam fluida diam, yaitu tidak ada aliran konvektif dalam seluruh fasa campuran biner antara gas A dan gas B. Jadi fluksi difusi CA bintangnya akan terjadi karena ada gradien konsentrasi, sehingga laju molekul A yang melewati titik tetap tekanan di sini akan diambil sebagai fluksi positif, ya, ininya. Sehingga dari fluksi difusi CA bintang di sini akan sama dengan kecepatan difusi A dikalikan dengan konsentrasi A, ya. Di sini ada VAD. VAD di sini adalah merupakan kecepatan difusi dari A. Nah, kemudian kalau dianggap bila seluruh fluida mengalir secara konvektif ke kanan, ini asumsinya seperti ini, kecepatan rata-rata molar dari seluruh fluida relatif terhadap suatu titik diam, misalnya di sini adalah sama dengan Pm, ya, itu ini. Ini tentunya ilustrasinya bisa dilihat di sini, ya, tentunya. Karena komponen A tetap berdifusi ke kanan, maka kecepatan difusi B, difusi A, PAD ini, ya, akan diukur relatif terhadap fluida yang bergerak. Sehingga kecepatan komponen A relatif terhadap titik diam VA di sini akan besar, ya, ini, ya,
relatif lebih besar, dan PA sendiri di sini adalah, kalau kita lihat, merupakan jumlah kecepatan difusi PAD ya, ditambah dengan kecepatan rata-rata difusi molar ya, atau yang terjadi secara konvektif itu. Ya. Jadi di sini adalah PA merupakan kecepatan A relatif terhadap titik diam. Ini bisa diilustrasikan di sini. Ya, di sini akan sama dengan PAD ditambah dengan PM ya. Nah, kalau masing-masing dikalikan dengan CA akan diperoleh persamaan di mana CA kali PA sama dengan CA kali PAD ditambah dengan CA kali PM, dan masing-masing ini kalau kita lihat di sini adalah merupakan sama dengan NA, yaitu menyatakan sebagai total fluksi A relatif terhadap titik stasioner, artinya diam. Kemudian kalau CA PAD di sini, suku yang pertama dari sisi kanan persamaan ini akan menunjukkan ini adalah fluksi difusional relatif terhadap fluida yang bergerak. Sedangkan suku yang kedua dari sisi kanan persamaan ini adalah menunjukkan fluksi konvektif A terhadap stationary point yang kita tinjau itu ya. Jadi di sini akan sama dengan NA, di sini adalah CA bintang, fluksi difusional relatif terhadap moving fluid, dan di sini adalah fluksi konvektif A terhadap stationary point. Jadi kalau kita jumlahkan dari persamaan ini akan bisa kita dapatkan ya. Ini adalah CA-PA, di sini adalah CA-PAD, di sini adalah CA kali PM ya. Kemudian demikian hal yang sama adalah bisa kita lihat untuk N, untuk B ya. Nah, kemudian bila N di sini adalah menunjukkan total fluksi konvektif dari seluruh aliran relatif terhadap titik stasioner, ya, maka di sini adalah N akan sama dengan CPM, dan ini kalau kita lihat di mana N di sini adalah akan sama dengan NA plus NB. Jadi nanti PM di sini adalah kecepatan daripada kondisi apa tadi? Ya, bisa kita lihat di sini PM adalah akan menunjukkan kecepatan daripada ya, atau di sini ada merupakan kecepatan konvektifnya. Kemudian kalau 212 ke persamaan 210 akan kita peroleh persamaan yang menunjukkan bahwa NA di sini akan sama dengan CA bintang, ya. Kemudian di sini akan sama dengan CA per C, ya. Kalau didiskusikan akan menjadi persamaan ini NA plus
NB. Ini dari penurunan di sini, dan ini adalah untuk komponen B. Dari hukum Fick di sini akan kita lihat bahwa CA bintang itu adalah, ya, dari hukum Fick ini kalau kita lihat CA BDA per DZ, ya, maka persamaan tadi, ya, berdasarkan pada hukum Fick di mana CA bintang sama dengan ini, akan kita dapatkan, ya, persamaan berikut ini, ya, di mana di sini adalah komponen daripada CA bintang itu. Sedangkan ini adalah untuk komponen gas A, dan di sini adalah untuk gas B, ya, ininya. Nah, dari dua persamaan ini penyelesaiannya adalah, ya, harus mengetahui berapa NA dan berapa NB, ya, ini, ya. Dan persamaan ini berlaku untuk difusi pada gas, liquid, dan solid, ya, ini, ya. Untuk difusi equimolar Na sama dengan minus Nb, dan suku konvektifnya adalah 0, maka akan kita dapatkan bahwa Na akan sama dengan Za bintang, akan sama dengan minus Nb, akan sama dengan minus Jb bintang. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kalau terjadi pada difusi gas A melalui gas B yang stagnan, ya. Misalnya contohnya di sini, contoh yang present, misalnya ini adalah zat A dari atau pada dasar tabung yang kecil, ini tabung reaksi barangkali, ya, ininya, di mana udara sebagai yang kita anggap sebagai gas inert itu lewat pada bagian atas tabung dalam jumlah yang relatif besar, ya, ininya. Apa yang terjadi di mana uap A nanti dari zat benzen di sini akan berdifusi melalui B, ya, dalam tabung. Kemudian udara tidak dapat melewati boundary atau batas pada permukaan liquid pada titik 1 sini, ya. Ini karena udara tidak larut di dalam benzen, ya, karena udara tidak larut di dalam benzen, maka udara ini akan tidak dapat melewati boundary pada permukaan liquid pada titik 1 di sini. Oleh karena itu udara B di sini, udara kita notasikan dengan B, akan tidak dapat berdifusi ke dalam atau keluar dari permukaan tersebut. Jadi hanya A saja yang akan bisa berdifusi ke udara. Kemudian ada contoh di mana di sini ada liquid water, ada air, yang mana di sini di atasnya adalah terdapat udara dan amonia, ya. Jadi ada amonia, ada udara.
Nah, di sini akan terjadi penyerapan daripada amoniak. Ini penyerapan amoniak uap dalam udara B ke air ya ininya. Jadi amoniak uap yang ada di dalam udara di sini akan terserap kemungkinan ke air ya. Ini kira-kira ini. Di mana permukaan air tidak dapat dilewati oleh amoniak karena udara ini akan sangat sedikit larut dalam air ya. Oleh karena itu B di sini adalah merupakan stagnan, non difusi, maka NB-nya adalah sama dengan 0. Kalau disubstitusikan ke persamaan 214 ini ya, akan kita dapatkan persamaan ini. Nggak tahu ini kenapa nggak tertutup ini ya. Ya. Kemudian kalau tekanannya dipertahankan konstan, jadi P-nya konstan, maka substitusi persamaan substitusi C, ya, ini karena gas, maka akan kita dapatkan persamaan berikut ini. Jadi kalau ini kita substitusikan ke persamaan nomor 215 tadi, akan kita peroleh persamaan ini ya. Jadi ini adalah untuk difusi gas melalui gas B yang stagnan. Nah, kemudian kalau ini kita selesaikan lebih lanjut dengan menyusun ulang persamaan ini dan kita integrasikan, maka akan kita dapatkan persamaan 20 ini. Kemudian bila menggunakan harga rata-rata daripada komponen B yang inert tadi dan didefinisikan bahwa tekanan totalnya di sini adalah sama dengan tekanan parsial daripada A dan tekanan parsial daripada B pada titik 1 maupun titik 2. Dan di sini nanti akan bisa kita dapatkan besarnya tekanan, besarnya harga rata-rata daripada tekanan, yaitu BM di sini ya. Ini kalau disubstitusikan ke persamaan 221, maka 21 ke persamaan 220, maka akan kita peroleh persamaan berikut ini. Pak Kusdianto, maaf ini kalau memindahkan ini gimana ya Pak Gus? Pindahkan apa, Prof? Ini loh yang menutupi. Di sini nggak ada ya, Prof? Di sini nggak ada ya, di sini ada, ini nggak kelihatan ini. Di sini. Yang di bawah ini, atau bisa dipindah atau diklik, digeser mungkin, Prof? Digeser ke atas ya mungkin. Atas mungkin ya. Mungkin ada kursornya digeser mungkin bisa, Bro. Soalnya di sini tampilannya full anu ya, Bro. Full PP nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Jadi kalau persamaan 221 ini kita substitusikan ke persamaan 220 akan diperoleh persamaan berikut ini ya, ininya. Dimana kita tahu pada persamaan 220 tadi di sini adalah bentuknya seperti ini ya. Tuh. Ya, baik. Sementara kalau yang kita bicarakan tadi adalah ada dua hal ya, di mana yang terakhir tadi adalah terjadinya difusi suatu
gas melewati gas lain yang dalam kondisi stagnan ya ininya. Nah, kemudian ini hal yang sama seperti pada perpindahan transfer panas ya. Difusi pun juga selain akan melewati luas transfer massa yang luasnya konstan, ada juga peristiwa di mana difusi di sini adalah melalui luas permukaan transfer massa yang tidak konstan ya. Di sini ada dua contoh luas permukaan yang tak konstan, misalnya adalah difusi dari bola ke sekitarnya. Ini contohnya adalah misalnya ada apa itu? Naftalen atau kapur barus ya. Itu sebenarnya terjadi adalah difusi melalui luas transfer massa yang tidak konstan ya. Bisa juga ini bisa akan terjadi pada evaporasi yang terjadi dari butiran-butiran liquid ya, ininya. Kemudian bisa juga di sini akan kita lihat peristiwa difusi dari sekelilingnya ya. Ini kebalikannya di sini dari sekitarnya akan ke bolanya ya. Contoh gampangnya adalah bila kita asumsikan nutriennya itu berbentuk bola begitu ya. Jadi nanti ada nutrien atau oksigen bahkan dari contoh transfer massa tadi yang akan diberikan atau masuk ke mikroorganisme yang berada dalam liquid ya ininya. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah dianggap luas permukaannya tidak konstan, tinjauannya seperti itu. Jadi bentuknya adalah bola gitu ininya ya. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa ini akan terjadi pada, ya ini contoh kasus saja ya, melalui suatu saluran di mana luas penampangnya berubah terhadap jarak. Jadi kalau kita lihat, pada titik satu di sini, jari-jarinya adalah, radiusnya adalah R1, sedangkan pada titik 2 di sini adalah, radiusnya adalah R2, yang mana R2 di sini adalah lebih besar dibandingkan dengan R1. Gitu. Ini juga demikian dalam hal ini, sebetulnya kalau kita lihat ini adalah karena adanya difusi, maka luas permukaannya ini barangkali lama-kelamaan akan berkurang gitu ya jadinya. Nah, untuk kasus seperti ini, barangkali bisa kita lihat ini adalah merupakan difusi dari bola melalui gas B yang stagnan ininya. Nah, untuk kasus difusi dari bola padat A ke media gas B stagnan ini, kemudian pada jarak yang besar dari bola, tekanan pada medium gas B ya. Di situ tekanan PA2-nya atau tekanan parsial daripada PA2-nya adalah sama dengan
0. Kemudian di sini kalau kita asumsikan difusinya adalah steady state, ya, ininya. Steady state. Jadi ini kira-kira akan bisa kita jabarkan dari peristiwa difusi yang melalui luas transfer massa yang tidak konstan. Jadi untuk mudahnya di sini kita ambil bahwa asumsi difusinya adalah pada kondisi mantap atau steady state, ya. Kemudian pada jarak yang jauh dari bola di ini, nah ini kita anggap tekanannya adalah PA2 di sini adalah mendekati 0 atau sama dengan 0, ya, itu ini. Nah, kemudian bila luas permukaan perpindahan massa ini berubah terhadap jarak, maka laju difusinya, ya, tentunya akan berubah dalam hal ini, dan di sini akan dinyatakan dalam persamaan di sini, di mana di sini ada NA bar, ya. Ini adalah menunjukkan difusi per detik, ya, ininya. Jadi di sini adalah sama dengan kilogram mol per detik, dan pada steady state NA bar di sini adalah konstan, tetapi luas permukaan A-nya akan berubah. Ini yang dimaksud bagaimana kalau luas permukaannya tidak konstan atau berubah itu. Nah, kemudian bila luas permukaan bola, ya, itu sama dengan 2πr kuadrat, dan di mana R di sini adalah sama dengan jarak dari pusat bola, ya, maka NA di sini, ya, karena di sini A itu adalah luas permukaan bola, maka persamaan ini akan dinyatakan di sini NA sama dengan NA bar dibagi luas bola, yaitu 4πr kuadrat itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan kita jabarkan lebih lanjut, karena NA di sini adalah sama dengan NA bar sama dengan 4πr kuadrat, di sini adalah akan sama dengan ini, ya, DAB per RT dikalikan dengan suhu di sini. Sehingga penyelesaian daripada difusi yang melalui luas transfer massa tak konstan di sini, ya. Jadi ini dari sini nanti akan kita lihat bagaimana perubahan ini NA bar di sini atau NA bar di sini adalah kita lihat sebagai konstan, ya, di sini, dan di sini tentunya akan berubah tergantung berapa besarnya R itu ini. Nah, dari persamaan ini kalau kita selesaikan dari persamaan integral di sini dengan batas-batas yang untuk luas penampangnya adalah pada R1 dan R2, sedangkan untuk pada titik-titik atau pada R1 dan R2 di situ adalah tekanannya yang berkaitan adalah PA1 dan PA2 itu. Nah, dari persamaan ini persamaan integral ini, ya, dengan batas-batas integrasi yang ada akan kita dapatkan persamaan 2, 3, 1 di sini.
Nah, kalau R2 sendiri akan lebih besar daripada R1 asumsinya. Dengan demikian maka karena di sini jauh lebih besar daripada R1, maka besarnya super R2 di sini adalah akan sama dengan 0, dan substitusi persamaan 21 ke persamaan 231 itu akan kita dapatkan persamaan berikut ini, yaitu persamaan 232 ya. Kemudian kalau PA 1 lebih besar daripada P, ya, ini misalnya akan terjadi pada fase di mana gasnya konsentrasinya rendah, maka tekanan rata-rata ya, ini adalah log min tekanan ya ininya, maka akan dianggap sama dengan tekanan totalnya. Dan di sini kita dapatkan bahwa untuk NA1 ya, jadi pada titik 1 di sini akan kita dapatkan persamaan 233 di sini ya. Itu untuk case di mana PA1-nya adalah lebih kecil daripada P. P di sini adalah tekanan dari fase gas yang konsentrasinya rendah gitu. Oke, kemudian untuk bola yang dievaporasi, di mana jari-jari bolanya akan berkurang, ya tentunya ada waktu difusi yang nanti akan menunjukkan kapan bola atau zat itu akan habis terevaporasi atau terdifusi ya, itu ininya. Nah, untuk mengetahui itu maka nanti akan kita lihat di sini ya, bagaimana untuk menentukan waktu bola habis sempurna ya. Nah, di sini akan dihitung berdasarkan asumsi pseudo steady state ya ininya. Jadi seolah-olah steady state. Karena apa? Karena di sini adalah jari-jari daripada bola itu sendiri. R di sini adalah merupakan variabel itu. Oleh karena itu berdasarkan perhitungan material balan dari persamaan 232 tadi, maka jumlah mol A yang terdifusi atau terevaporasi per waktu dt dan satuan luas ya ini ya, itu akan menjadi seperti ini persamaan 232 itu ini. Nah, di sini massa pada waktu T sama dengan 4/3 PR kuadrat ini ya. Kalau ini dinyatakan sebagai M, maka M tentunya di sini akan sama dengan 4/3 dari PR pangkat 3 rho A per MA ya. Oleh karena itu di sini akan bisa dihitung massa yang hilang pada waktu dt itu adalah sama dengan dm ya. Kalau ini adalah massa awalnya itu adalah ini ya, ini ya. Oleh karena itu massa yang hilang dalam kurun waktu dt di sini adalah sama dengan dm, di mana dm per dt di sini adalah dinyatakan di dalam persamaan ini. Nah, ini kalau dibagi dengan luas permukaan bola yang kita ketahui sama dengan VR kuadrat akan diperoleh, persamaan ini akan
menjadi persamaan ini ya. Oke, selanjutnya dari persamaan di sini nanti kita akan dapatkan persamaan untuk mengestimasi lamanya difusi atau waktu difusi di mana semua dianggap habis terevaporasi atau terdifusi ya ini ya. Jadi dengan persamaan di sini kita bisa gunakan untuk menentukan waktu difusi untuk case di mana di sini adalah luas permukaannya tidak konstan dari untuk contoh-contoh daripada yang terjadi pada fase solid ya itu ini. Jadi kalau kita lihat pada persamaan ini akan tergantung pada radius atau jari-jari bola mula-mula R1 ini dan densitas daripada bola atau solid ya, betulnya di sini yang dimaksud. Dan juga tergantung kepada berat molekulnya. Jadi di sini nanti akan menentukan berapa waktu difusi di mana suatu padatan yang berbentuk bola itu akan habis teruapkan secara sempurna. Ya, kemudian bagaimana kalau untuk kejadian yang terjadi pada geometri seperti ini ya, ininya. Jadi kalau kita lihat di sini ada komponen A yang berdifusi pada steady state melalui satuan luas permukaan, satuan luas transfer massa yang tidak konstan. Di sini lebih kecil dan di sini adalah luas permukaannya lebih besar ya ininya. Jadi pada titik 1, ini jari-jarinya adalah R1, pada titik 2 di sini jari-jarinya adalah R2, di mana R2 di sini lebih besar daripada R1. Gitu. Nah, kalau ini kita ambil arah Z ke sini ya, ininya. Oleh karena itu pada posisi Z dalam saluran, ini kita lihat juga bisa ini sebagai saluran di mana penampangnya, luas penampangnya berubah ya, itu ininya. Dan A di sini adalah dianggap berdifusi melalui B yang stagnan itu. Oleh karena itu di sini adalah NA kan sama dengan NA bar ya, itu ininya. Nah, nanti di sini akan berubah tergantung pada jarak Z itu. Ini persamaan yang sama dengan yang untuk luas penampang yang berbeda di mana geometrinya bola tadi ya. Namun di sini perubahan luas penampang itu akan diturunkan atau dinyatakan dengan hubungan antara R ya. Jadi perubahan jari-jari atau diameter pada setiap jarak Z ya, itu dia. Nah, ini kira-kira bisa dirumuskan di sini ya, bahwa R pada setiap jarak Z itu akan bisa didapatkan dari hubungan di sini. Itu. Jadi R pada Z tertentu, tentunya ya ini ya, karena kita tahu ini adalah Z pada setiap posisi, sedangkan Z2 dan Z1 di sini adalah
menunjukkan panjang lintasan ya dari bejana tadi atau geometri tadi ini ya. Di C1 ini C2, kalau ini kita lihat akan menunjukkan panjang daripada saluran yang berbentuk penampangnya, luas penampangnya yang tidak sama ini. Ya, dengan hubungan ini maka nanti akan kita dapatkan bagaimana difusi melalui luas transfer massa dan konstan ya, dengan mensubstitusikan R. Di sini ada persamaan untuk menunjukkan R pada setiap jarak Z ya, dalam persamaan ini. Maka di sini nanti akan bisa kita dapatkan ya. Di sini adalah untuk menentukan berapa. Enggak, kalau di sini saya kira tidak untuk menentukan waktu difusi ya. Jadi untuk mengetahui berapa difusinya ketika luas penampangnya berubah pada setiap panjang lintasan Z itu. Ya, baik, saya kira itu ada beberapa contoh soal yang terkait dengan yang saya sampaikan tadi ya. Cukup banyak ini contoh soalnya. Yang pertama tadi yang terkait dengan difusi molekuler, itu ada contoh soal di buku Jean-Koplis 6.11 ya. Itu ininya. Kemudian untuk yang equimolar counterdiffusion itu pada contoh soal 6.21 ya, ininya. Kemudian pada kasus di mana A berdifusi melalui gas yang stagnan yang tidak non-diffusing B tadi ya, yang contohnya ada tabung reaksi dan penguapan dari bukan penguapan, apa itu, terjadinya absorpsi campuran udara air ke dalam air, itu ada. Jadi di sini adalah contoh untuk difusi air melalui udara yang tak berdifusi dan stagnan pada contoh 6.22 ya. Kemudian untuk difusi yang melalui luas penampang yang berubah, yaitu ada pada contoh 6.24 ya, 6.24. Yang terkait dengan tadi itu ada juga contoh 6.23, ada contoh soal 6.24 itu ini. Ya, baik, saya kira itu mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Kostianto ya ininya. Itu ya Pak Gus. Baik, Bro. Jadi materi kita hari ini sampai ke difusi yang ini ya, melalui luas penampang yang tidak konstan ya, ini ya.
Mungkin juga penting perlu diketahui barangkali selanjutnya adalah bagaimana menentukan atau mengukur koefisien difusi daripada gas, ya. Meskipun di situ barangkali tidak, atau mungkin ada juga beberapa persamaan korelasi atau ada data-datanya yang sudah diberikan. Mungkin perlu diketahui juga nanti bagaimana mengukur koefisien difusi dari fase gas, kira-kira gitu ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya, intinya. Baik, saya kira itu Pak Kusdianto dari saya. Oke, Bro. Mungkin mau dilanjutkan Pak Kusdianto. Baik, Prof, saya lanjutkan bahas soal di buku. Iya, ya. Untuk itu saya izin untuk meninggalkan diskusi dulu ya, Pak Gus. Oke, monggo, Bro. Maaf, ini barangkali sekalian saya tanya, nanti jadi jam 4 jadi diskusi dengan teman-teman tugas desain pabrik, Pak Gus. Oh, siap, Bro. Enggak, Pak Gus siap atau bagaimana? Saya ngikut jadwalnya Prof. Sugeng. Kalau Prof. Sugeng oke, saya oke. Oh gitu, ya tadi tanya anak-anak ya saya tergantung Pak Kusdianto saja. Mohon maaf ya, ini sekali ini kita ketemu lagi jam 4 Pak Kusdianto. Ya, untuk diskusi sama. Baik, Prof. Ya. Mohon nanti Zoom-nya Pak Kus ya yang create ya. Oh, baik. Ya, Pak Kus atau saya? Pak Kus saja ya. Jam Saya 4 aja ya. nggak apa-apa, Prof. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Kusdianto dan terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk membahas soal, teman-teman. Apakah saudara sudah melihat share screen ini?